Gue yakin lo semua juga udah tahu kan, kalau malam Jumat Kliwon tuh malam yang dianggap mistis, sakral banget. Ada yang bilang kalau ritual tuh harus di malam Jumat Kliwon, tapi ada juga yang bilang kalau malam Jumat Kliwon tuh lu jangan macem-macem. Iya gue percaya sih Bi, karena gue pun juga mau ceritain satu kejadian yang terjadi di malam Jumat Kliwon. Bener Muy, dan gak cuman itu sih. Kayak cerita yang gue baru banget dapet, bahkan malam Selasa Kliwon. Dan kalau misalkan weton lu juga di malam Selasa Kliwon, lu tuh gak boleh macem-macem di malam itu. Oh iya, Iya, gue pernah denger juga sih Bi, Moy. Kalau malam Kliwon emang serem. Tapi lo pernah denger gak? Ada tanggalan Jawa lainnya yang mistis, mirip-mirip sama malam Kliwon. apaan? Malam Rebo Wekasan. Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Ada seorang cowok umur 25 tahun. Kita sebut aja namanya Dandi ya. Oke. Dia ini kerja di pabrik. Yang tadinya tuh Dandi masuk di sana fresh graduate, tapi karena dia hard worker, nurut banget sama kerjaannya dan gak malas-malasan lah. Cepet banget nih si Dandi ini bisa jadi asisten manajer di waktu yang cukup singkat. Nah di tahun 2012, di saat Dandi udah jadi asisten manajer itu, dia tuh punya calon istri. Kita sebut aja namanya Ajeng ya. Dan mereka berdua tuh sebenarnya emang orang Jawa Totok. Tapi bedanya orang tua mereka berdua tuh udah di Jakarta, tapi keluarga Dandi tuh nggak terlalu kuat Jawanya. Sedangkan keluarganya Ajeng Jawanya tuh kental banget. Salah satunya masih percaya sama kalender Jawa kalau mau ngadain acara. Nah karena mau nikah, Ajeng tuh dulu disuruh sama mbahnya dia atau neneknya dia, itu kalau mau nikah harus di tempat daerah asalnya dia, daerah tempat asalnya Ajeng. Kalau nggak salah di Sragen, tapi yang pasti Jawa Tengah lah. Oke. Dan menurut perhitungan tanggal, nikahnya ini mereka di hari Sabtu setelah dihitung-hitung gitu ya sama keluarganya Ajeng. Nah si Dandi ini pun setelah ditanya lahirnya tuh di hari Selasa Kliwon, dan keluarganya Ajeng tuh setelah ngitung itu ya udahlah mereka sepakat kalau Ajeng dan Dandi ini nikahnya di hari Sabtu. Akhirnya Ajeng dan keluarganya pun keluarga Dandi itu berangkat duluan di hari Sabtu seminggu sebelumnya. Jadi misalkan ya Sabtu minggu depan, Sabtu di hari itu tuh keluarganya Ajeng sama keluarganya Dandi itu udah berangkat duluan ke kampungnya Ajeng di Sragen itu. Sedangkan Dandi, dia bilang dia nggak bisa cuti terlalu lama, dia baru bisa berangkat itu di hari Senin malam karena dia nggak bisa cuti seminggu full. Jadi sebelum dia cuti, at least ada kerjaan yang diberesin dulu lah, baru habis itu dia cuti. Jadi juga cutinya nggak keganggu. Nah jadi dia balik dari pabrik tuh sore, langsung berangkat malamnya di hari Senin itu. Padahal bokapnya Ajeng tuh udah nyuruh buat bilang ke Dandi berangkatnya tuh sebelum hari Senin aja. Kenapa kata Ajeng? Terus bokapnya Ajeng bilang udah dikasih tahu aja. Bokapnya Dandi pun udah bilang harusnya jangan berangkat hari Senin malam itu, dari hari Minggu malam aja berangkatnya, karena besokannya itu di hari Senin itu udah masuk Selasa Kliwon. Jadi setahu gue Nat, Moy, di tanggalan Jawa satu hari itu dihitungnya dari malam sebelumnya. Jadi misalkan hari Senin nih, setelah asar atau maghrib itu udah masuk hari Selasa. Oh iya. Makanya mungkin orang-orang ngomongnya kayak kalau misalkan Kamis malam Jumat gitu ya. Nah ini tuh Senin malam Selasa, tapi malam Selasa itu udah masuk ke hari Selasa, gitu loh. Nah dan di hari Selasa itu udah Selasa Kliwon, kata bokapnya Dandi. Dan Dandi katanya gak boleh buat berangkat di hari Selasa malam Kliwon itu karena bahaya, kata bokapnya. Tapi ya balik lagi, karena Dandi bilang gak bisa cuti terlalu panjang, dia bisanya tuh berangkat di hari Senin malam itu, malam Selasa itulah sama kan. Dan dia bilang udah gak apa-apa pak, aman aja kok, aku bawa temen. Nah Dandi ini berangkat sama sahabatnya Nat, Moy, kita sebut aja namanya Raka ya. Raka ini emang kerjanya fleksibel, jadi dia bakal tidur seharian gitu sebelum berangkat. Dan dia setirin temennya inilah ke Jawa Tengah naik mobil biar fresh gitu. Sedangkan ya Dandi bisa tidur setelah dia kerja gitu kan. Udah tuh singkat cerita, mereka berangkat sekitar jam 7-an malam. Mereka jalan dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah itu. Baru sampai sekitar tol Jawa Barat Nat, Moy, Dandi yang tadinya tidur itu tiba-tiba kebangun. Gara-gara Raka tuh banting setir kayak kaget gitu loh. Dan dikebangun, dia nanya, kenapa Rak? Pas dilihat ke Raka, matanya Raka ini merah banget. Habis lu cerita tentang Selasa Kliwon Bi, gue ada cerita juga. Tapi cerita ini terjadi di Jumat Kliwon. Nah banyak orang yang percaya kalau misalnya malam Jumat Kliwon tuh menjadi malam yang paling sakral lah, karena katanya makhluk halus tuh keluar banyak, terus bersinggungan sama alam manusia tuh juga tipis banget gitu loh waktunya.
Terus juga katanya banyak orang yang bilang kalau misalnya malam Jumat Kliwon tuh jadi kayak waktu dimana kekuatan gaib tuh kuat banget. Makanya lah banyak yang kayak ngelakuin ritual segala macem, dan itu terjadi di malam Jumat Kliwon. Akhirnya orang-orang percaya kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu yang berbau mistis, itu dilakuin di malam Jumat Kliwon. Bahkan sampai ada filmnya gitu loh. Jadi kayak semua orang pun juga tahu kalau misalnya tuh ini malam yang angker gitu, malam yang mistis. Setuju. Nah banyak banget kejadian-kejadian mistis yang terjadi di malam Jumat Kliwon, apalagi di Pulau Jawa. Karena kan itu tanggalan Jawa anyway kan. Nah gue bakal ceritain tentang salah satu cerita yang gue dapat tentang kejadian mistis di malam Jumat Kliwon. Jadi ada di desa, salah satu di daerah Jawa Tengah gitu. Daerahnya tuh, ya gue gak bisa sebutin apa ya, kayak ada warung makan gitu Bi. Nah kita nyebutnya kayak warteg lah biasanya. Kanan kirinya ini lahan kosong. Nah si warteg ini tuh berdiri di jalanan yang rada gak gitu gede gitu, tapi sering dilewatin orang. Tapi bukan jalan raya gitu, bukan. Oke. Jalanannya kayak biasa, kayak ada yang diaspal, ada yang enggak. Dan di seberang warteg itu ada kayak kuburan. Tapi kuburannya gak gede, kayak cuman 20-30 makam gitu lah. Kayak cuman warga-warga sana aja nih makamian di sana. Nah warung ini buka 24 jam, kecuali Kamis malam sampai Jumat dini hari. Jadi kayak di waktu itu warung itu tutup jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Jumat paginya subuh baru buka lagi. Kali ini gue mau ceritain tentang hari yang berhubungan sama hari Rebo Wekasan. Jadi kalau kalian belum tahu, Rebo Wekasan tuh dalam tanggalan Jawa adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah bulan Safar itu adalah bulan kedua dalam penanggalan tahun Hijriah Islam. Rebo Wekasan. Betul. Oke. Tapi kalau di tanggalan nggak ada Rebo Wekasan, tulisannya nggak ada, Nat? Nggak ada Muy. Nah jadi ini tuh kejadiannya tahun 2010. Berarti pas tahun 2010 Rebo Wekasan tuh ada di awal Februari. Jadi ada satu pasangan suami istri. Mereka pasangan muda yang baru nikah dan mutusin untuk pindah ke Jogja karena suaminya harus pindah kerja ke sana. Suami istri ini namanya Yadi sama Indah. Kira-kira umur mereka tuh 26 tahun. Karena mereka juga masih merintis, jadi mereka tuh nyari rumah yang bisa disewa dengan harga murah. Jadi dapatlah rumah tua apa adanya yang masih layak ditempatin. Rumahnya tingkat 2 lantai, dan kamar tidur yang ditempatin mereka tuh di bawah deket ruang TV. Seminggu pertama mereka beresin rumah dulu nih, karena ada yang harus diganti furniturnya. Terus plafon juga ada yang bocor-bocor, jadi harus benerin. Setelah beres 1 minggu itu, akhirnya mereka bisa dengan nyaman nempatin rumah itu. Tempat kerja Yadi juga gak jauh dari rumah yang mereka sewa. Hari Senin Yadi mulai kerja dari jam 8 sampai 5 sore. Indah emang sengaja gak kerja selama pindah ke Jogja, karena dia mau jadi ibu rumah tangga aja. Sekalian mau explore Jogja dulu karena baru pindah ke sana kan mereka. Selama nunggu Yadi kerja, Indah tuh jalan-jalan keliling Jogja sendirian. Dia kulineran, nyari tempat-tempat yang menurut dia bisa kunjungin selama nunggu Yadi kerja. Sekitar jam 4 sore dia baru pulang ke rumah biar bisa pas sama jam pulang Yadi kantor. Singkat cerita, besokannya hari Selasa, Indah mutusin untuk ke Taman Sari Jogja sendirian. Karena dia penasaran dan belum pernah kesana, jadi dia tuh wisata sendirian. Sepulang dari sana kira-kira jam 5 sore sampai rumah, Indah langsung mandi dan ganti baju. Gak lama Yadi tuh pulang. Terus pas Yadi pulang, gak tahu kenapa Indah tuh ngajakin Yadi mau keliling-keliling naik mobil buat lihat-lihat pemandangan. Karena Yadi juga kasihan takut mikir Indah kesepian, jadi sekitar jam 7 malam mereka keliling-keliling lah naik mobil berdua. Indah di situ seneng banget dan Yadi juga puas ngeliat Indah sesenang itu. Sekitar jam 11 malam mereka baru pulang nih ke rumah. Mereka berdua bersih-bersih, dan gak lama Yadi ngajakin Indah untuk berhubungan suami istri sebelum mereka tidur. Akhirnya berhubungan lah mereka berdua. Pas udah sama-sama mau tidur, Indah tuh ngerasa kalau ada suara dari lantai 2, kayak suara gaduh gitu Moebi. Dalam satu keluarga, gak cuma satu orang nih yang main setel sesat, tapi seluruh anggota keluarganya. Yang mana bikin mereka jadi keluarga sesat. Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Masih ingat gak sekte sesat di Jakarta Selatan yang pernah gue ceritain? Masih. Gue udah ceritain kan tentang sepasang suami istri yang ikut ke sekte itu, terus kena akibatnya. Dan gue juga udah pernah ceritain tetangga di samping rumah sekte itu yang juga kena batunya. Nah tapi kali ini gue mau ceritain tentang salah satu anggota sekte itu, yang mana dia salah satu anggota paling awal dari sekte ini. Si sekte ini yang pemimpinnya kita sebut aja Pak Jarwo, itu sebelum pindah ke Jakarta, dia tuh asalnya dari daerah Jawa Tengah. Dan saat di Jawa Tengah, dia punya beberapa anggota, 3 orang.
Dan tiga-tiganya ini gak cuma dikasih ilmu aja Muy, Nat, tapi masing-masing dari mereka dikasih peliharaan jin. Nah salah satu muridnya yang paling awal jadi anggota, itu kita sebut aja namanya Yono ya. Yang masih di Jawa Tengah ini. Dia masih di Jawa Tengah di saat itu. Nah Yono ini mas-mas umurnya 30 tahunan yang kerjaannya tuh satpam Muy, Nat. Istrinya gak kerja. Nah dia salah satu anggota yang akhirnya ngikut Pak Jarwo ke Jakarta. Dan setelah dalam tanda kutip ngilmu sama Pak Jarwo ini, Yono tuh bisa mendadak kaya Muy, Nat. Dari yang awalnya gajinya tuh UMR lebih dikit, tiba-tiba dia bisa jadi punya mobil, renovasi rumah, istrinya juga belanja mulu. Pokoknya mendadak kaya lah. Setelah dia ngilmu dan jadi anggota si Pak Jarwo ini. Ya udah pasti karena jadi anggota sekte ini, mereka ngelakuin juga yang namanya pesugihan. Kondisi Yono yang tiba-tiba kaya kayak gini ternyata bikin dia dinyinyirin sama keluarga besarnya, sepupu, om, tantenya Yono lah. Termasuk bahkan kakaknya Yono sendiri. Karena Yono cuma 2 bersaudara. Mereka pada ngiri tuh, Muy, Nat, kenapa Yono bisa tiba-tiba tajir gitu dalam waktu singkat. Tapi pada curiga gak, Bi? Nah, sebenarnya kayak si Yono ini dinyinyirin sama saudaranya, dikatain, diejek gitu loh. Kayak kebayang gak sih lo lagi acara keluarga, misalnya lebaran gitu, lo diejek sama saudara lo dengan nada bercanda, tapi bercandanya tuh nyelekit, kayak implicitly emang beneran ngejek, gak cuma bercanda. Nah mereka tuh kayak gitu, mikir kayak Yono udah lama gak ikut acara keluarga, tiba-tiba sekalinya ikut udah bawa mobil aja. Masa siapa bisa beli mobil? Jadi kayak kalau lo nanya kayak tadi tahu apa enggak, ya kayak secara nggak langsung bertanya ke Yono tapi dengan cara ngejek gitu loh. Yono ngerasa emang keluarganya emang nyinyir banget, cukup bikin bete juga. Tapi ya dia gak mau ngambil pusing. Bodo amat, yang penting hidup gue enak gitu. Nah ini di suatu waktu, kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Di saat itu bokapnya Yono tuh meninggal. Nyokapnya udah gak ada sebelumnya. Otomatis warisan turun dong ke anaknya. Yono ini 2 bersaudara kan, tadi gue bilang. Dia cuma punya 1 kakak, sebut aja namanya Mas Jaya. Nah namanya mungkin keluarga bangsat aja kali ya. Jaya ini ngerasa kayak gak adil sama warisan, dibagi rata tuh ke dia sama adiknya. Nah kayaknya juga si Jaya tuh ngerasa kalau gue kakak, adik gue juga duitnya lebih banyak dari gue lebih butuh dari dia dan lebih pantas dapat warisan dibanding adik gue gitu. Oh si abang ini finansialnya nggak stable gitu Bi? Nggak stable Muy. Ya mungkin bisa dibilang seperti Yono dulu lah. Gajinya kayak UMR kayak gitu-gitu loh. Iya. Nggak kayak Yono yang sekarang yang ya oke banget gara-gara apa yang dia lakuin gitu kan. Nah Jaya tiba-tiba ngehubungin Yono lah dan ngomong baik-baik, maksudnya dia kayak gimana, minta warisan lebih gitu. Tapi Yono langsung nolak. Dia nggak mau tuh ngikutin permintaan kakaknya. Banyak banget hal-hal yang banyak orang yakinin kalau pilihan mereka tuh benar. Soalnya mereka nggak sadar sebenarnya kalau pilihan mereka tuh salah. Apalagi kalau misalnya udah masuk aliran sesat. Kadang orang-orang yang masuk situ tuh ngerasa kalau misalnya pilihan dan jalan yang mereka pilih tuh pasti benar banget kan. Pun juga kadang ada beberapa orang yang ngerasa kalau misalnya harus nyelamatin orang-orang ini nih yang masuk ke aliran sesat ini, biar orang itu nggak masuk ke sana. Cuman tetap aja kalau misalnya masuk ke sana, mereka susah diubah gitu pikirannya. Sampai gue dapat satu cerita, ada satu keluarga yang akhirnya dia tuh bisa keluar dari sekte itu. Tapi after dia keluar, dia tuh malah ngerasa gila dan malah pengen masuk ke sana biar ngerasa dia tuh safe gitu loh. Nah satu keluarga ini tinggal di Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah lah pokoknya. Nah tapi di saat mereka keluar, yang tadi gue bilang kan, orang-orang satu keluarga ini, orang Jawa Tengah ini, mereka tuh ngerasa kayak hilang arah gitu Bi. Nah, jadi akhirnya keluarga itu ngelakuin segala cara lah biar bisa masuk sana lagi, ke sekte itu lagi. Nah syarat yang dikasih sama sekte itu, biar mereka bisa masuk ke sekte itu lagi, ada banyak cara lah. Salah satunya mereka harus cari tumbal, dan darah korban itu harus dikasih ke pemimpin sektenya itu. Dan satu keluarga itu mengiyakan mau ngelakuin itu. Jadi di satu keluarga ini ada bapak, ibu, dan 1 anaknya cowok yang umur 8 tahun. Bapak itu namanya kita sebut Bambang, umurnya sekitar 50 tahun. Ibu itu namanya Bu Siska, umur 45 tahun. Dan anaknya ini masih kecil, 2 SD, namanya Dion. Tahun 2015 mereka pernah masuk ke dalam sekte yang sesat banget. Intinya kayak mereka tuh ngerasa kalau misalnya Tuhan itu ada, tapi rulesnya itu salah dan merepotkan gitu loh kalau misalnya dia gak masuk sekte itu. Nah di ajaran sekte ini mereka ngajarin kalau ya udah nggak ada rules ya, yang penting orang-orang ini ngerasa bahagia dan pilihan mereka tuh benar. Sampai akhirnya di tahun 2017 keluarga Pak Bambang ini keluar dari sekte itu karena ada 1 orang lah yang mencoba membantu dan menyadarkan mereka kalau misalnya pilihan mereka tuh salah. Cuman beberapa bulan doang Bi. Nah sampai akhirnya mereka ngerasa kalau
hidup mereka tuh hilang arah. Mereka jadi kayak uring-uringan, kayak pilihan agama mereka yang baru yang mereka pilih ini salah. Sampai mereka tuh ngerasa kayak mereka nggak tenang lah hidupnya karena keluar dari sekte itu. Akhirnya Pak Bambang ini begging nih ke sekte itu biar bisa masuk lagi ke sana. Berbulan-bulan keluarga Pak Bambang ini ngelakuin segala cara biar masuk ke sana lagi, ke sekte itu lagi. Syarat demi syarat dikasih keluarga Pak Bambang biar mereka masuk lagi. Nah inilah yang tadi gue bilang, kayak syaratnya nggak masuk akal. Yang disuruh nyiapin beberapa darah korban gitu dan kasih ke sektenya, ke kepala sektenya. Tapi mereka berdua, si Pak Bambang sama Bu Siska ini ngelakuin aja gitu. Karena mereka mikir kayak, daripada gue hilang arah dan gue merasa safe place gue di sekte ini, mereka ngelakuin. Itu harus berapa orang, Wi? Si kepala sekte ini bilang kalau misalnya mereka harus nyiapin 3 korban, 3 orang yang harus dia bunuh dalam tanda kutip buat darah-darah dikasih ke pemimpin sektenya itu. Wow. Nah ada di satu malam Pak Bambang dan Bu Siska ini datang ke tempat ibadah sektenya. Tempat ibadah sektenya itu bener-bener kayak rumah doang gitu, Nat. Dan pengandutnya pun juga gak banyak, cuman 10-an orang gitu. Pak Bambang dan Bu Siska ketemu sama pemimpin sektenya. Dan ternyata pemimpin sektenya tuh awalnya bener-bener gak mau banget nerima keluarga Pak Bambang. Karena kayak, ya lo udah cabut, ya udah cabut aja, lo ngapain masuk lagi sini gitu. Tapi dengan keadaan Pak Bambang dan Bu Siska yang ngebegging, mereka melas-melas, dan kepala sekte ini ngeliat kalau misalnya satu keluarga ini, bapak dan ibu ini ngerasa hilang arah banget, akhirnya pemimpin ini iba. Dan akhirnya dikasihlah syarat itu, kalau misalnya lo mau masuk sekte ini lagi, ya lo harus nyiapin 3 darah korban yang lo kasih ke gua. Dan si pemimpin sekte itu ngasih waktu 7 hari buat ke Pak Bambang dan Bu Siska. Kalau misalnya lebih dari 7 hari mereka ngasih darah 3 korban itu, ya mereka gak bisa terima lagi. Jadi ada satu keluarga yang terkenal kaya banget. Tinggalnya tuh di Bandung. Nah, saking kayanya keluarga ini, dalam satu komplek perumahan, rumahnya mereka tuh sampai ada 10 di sana. Buset. Wow. Keluarga ini kita sebut aja keluarganya Pak Bayu. Pak Bayu udah tinggal di perumahan itu tuh dari tahun 88, pas baru menikah sama istrinya, Budia. Dari isi perumahan itu cuma ada 3 rumah, sampai sekarang tuh udah ada 30 lebih rumah di sana. Dan 10 rumahnya punya Pak Bayu. Iya bener, Moy. Buset. Jadi gue mau ceritain gimana awal Pak Bayu tuh bisa sekaya yang sekarang. Oh berarti ini mereka belum punya 10 rumah yang lo bilang tadi? Belum, Bi. Ini awal mula Pak Bayu bisa punya sampai 10 rumah di perumahan itu. Oke. Pak Bayu tuh kerjanya di pertambangan di Kalimantan. Jadi untuk dia pulang ke rumah juga hitungannya tuh jarang. Budia pun tuh udah biasa ditinggal kerja sama Pak Bayu. Karena kalau kerja di pertambangan itu kan emang pulangnya beberapa bulan sekali. Dan pas banget setelah 2 tahun menikah, mereka tuh dikasih anak pertama. Jadi Budia juga gak ngerasa terlalu kesepian kalau ditinggal sama Pak Bayu. Setelah anaknya lahir, Budia tuh sering banget ngeluh ke Pak Bayu karena benar-benar gak kuat ngurusin anaknya sendirian. Ditambah setahun kemudian Budia tuh hamil anak kedua. Jadi Budia nyuruh Pak Bayu buat cari kerjaan lain biar bisa bantu Budia ngurus anak-anaknya. Pokoknya sempetlah kejadian cekcok di rumah tangganya mereka. Pak Bayu ngerasa susah cari kerjaan di Bandung, tapi Budia tuh maksa untuk Pak Bayu tuh tetap di Bandung. Sampai Budia tuh ngancem Pak Bayu buat mau cerai aja kalau misalkan Pak Bayu tuh gak mau pindah ke Bandung. Akhirnya Pak Bayu mikirlah segala cara untuk bisa tetap berpenghasilan besar, tapi tetap di Bandung sama keluarganya. Nah kebetulan Pak Bayu tuh punya teman di Bandung, teman SMA-nya yang emang kaya banget. Jadi Pak Bayu dari Kalimantan nyoba ngehubungin temannya ini, namanya Pak Iwan. Dia nelfon buat minta kerjaan di Bandung. Pak Bayu bahkan bilang mau kerja jadi apa aja, saking dia tuh desperate banget. Tapi kata Pak Iwan nanti tuh bakal dikabarin lagi ke Pak Bayu. Seminggu kemudian, karena Pak Bayu juga kasihan sama istrinya, Pak Bayu resign lah dari Kalimantan. Dan dia mutusin buat pindah ke Bandung, sambil nyari-nyari kerja yang bisa ngebantu hidup mereka sekeluarga lah di sana. Tapi emang mungkin masih rezeki keluarganya Pak Bayu. Di hari dia pindah ke Bandung, dia tuh langsung ditelepon sama Pak Iwan. Pak Iwan ngasih penawaran menarik dengan penghasilan besar ke Pak Bayu. Dengar itu ditelepon, Pak Bayu tuh tertarik banget dong. Langsunglah mereka ketemu besokannya di rumahnya Pak Iwan, yang gak begitu jauh juga lah sama rumah Pak Bayu. Dan setelah mereka ngobrol panjang lebar, jadi ternyata Bi, Pak Bayu tuh ditawarin untuk ikutan pesugihan tutup garwo. Nah pesugihan tutup garwo itu tuh pesugihan yang harus ngerelain anggota keluarganya buat dijadiin tumbal.